Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi gaya ya. Untuk distribusi gaya ini kita akan bahas dua bagian utama, yaitu pada efek eksternal pada sebuah beam dan efek internalnya. Jadi efek eksternal seperti apa nanti kita bahas, dan efek internal juga seperti apa. Buku ini materi ini kita bisa ambil juga dari buku Merriam yang sudah saya share di bab 5 tentang beam external effect dan beam internal effect begitu. Oke, ini contoh-contoh pembebanan yang biasa sudah kita pelajari ya. Yang pertama ini jenis simple. Kalau kita lihat ini ada sebuah beban diberi gaya dari atas. Ini sebuah batangnya ada dua sisi yang berbeda ya. Yang sini menggunakan pin, sini roller. Kalau untuk pin jelas ya. Kalau pin itu ada berapa gaya yang bekerja? Kalau untuk pin pasti ada dua gaya yang bekerja kan ya. Itu gaya ke arah X dan gaya ke arah Y dan gaya ke arah X. Sedangkan untuk di sini hanya ada satu gaya ya, gaya ke arah Y saja. Oke. Untuk yang berikutnya yaitu continuous. Kalau continuous seperti ini dia ada beberapa, dia disupport dengan satu pin, dua roller. Yang untuk pin tetap sama, harusnya ada dua gaya di sini kan. Ada ada Y, ada X. Kalau roller jelas dia cuman ada gaya dari gaya normalnya saja gitu ya. Gaya Y-nya dari Y seperti ini. Untuk cantilever ada berapa gaya yang bekerja? Pasti ada gaya dari Y, ada gaya dari X, sudah. Masih ada gaya satu lagi, yaitu gaya momen ya, gaya momennya. Nah seperti itu. Kalau yang end support cantilever ini sama, harusnya ada tiga gaya ini. Ada X, ada Y, ada X, ada Y, dan ada juga momennya ya. Kalau yang satunya jelas sama dengan yang tadi, itu hanya sebatas gaya dari arah Y. Kombinasi begitu juga. Ini kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja apa saja, dan ini sama, kalian bisa ikutin. Berarti kalau yang fix dua-duanya dijepit cantilever, dia dua-duanya punya tiga gaya di sini. Ada dari Y, ada X, ada momennya. Begitu juga dengan yang ini. Ada gaya dari Y, ada gaya dari X, ada momen. Gitu ya. Oke. Momennya saya ubah arahnya. Ya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini contoh-contoh batang yang sudah kita pelajari. Kita harus bisa menentukan gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Kombinasi juga sama, kalian bisa tinggal ikutin gitu ya. Nah, nanti di di distribusi gaya ini kita tetap ada dari batang seperti ini, kita tetap mencari gaya-gaya eksternalnya seperti ini yang saya maksud. Setelah itu kita nanti menghitung distribusi bebannya seperti apa.
Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, berikutnya ini contoh-contoh distribusi beban yang akan kita pelajari. Ini ada bentuk kurva. W itu adalah beban persatuan panjang. Jadi nanti satuan dari W itu adalah beban ini ya. Satuan dari W itu adalah kilonewton atau newton ya. Satuan gaya per meter. Ini adalah W ya. Jadi nanti berapakah beban yang ada di sini? Kalau biasanya kan yang namanya gaya, diberi gaya dari atas atau beban itu hanya satuan gaya saja kan ya, newton. Tapi kalau untuk W itu adalah distribusi beban yang dari sini sampai sini. Itu maka satuannya adalah kilonewton per meter. Jadi persatuan panjang sini. Ini contoh yang bagian A, misalnya ada sebuah batang diberikan beban yang bentuknya seperti kurva begini arahnya. Yang B ini contoh diberikan beban yang merata ya. Kalau kalian lihat ini ujung dari ujung ke ujung dia sama distribusi bebannya. Yang D ini kalau bebannya ditarik tapi bebannya ngikutin seperti ini, kurva yang seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh pada pesawat. Kalau kita lihat, pesawat itu kan punya dua gaya yang bekerja biasanya ya untuk mengangkat pesawat. Ada nama gaya lift, ada gaya drag. Nah, kalau kita lihat, ini ada gaya yang distribusi gaya. Bisa jadi ini adalah gaya liftnya gitu ya. Angkatnya, maka dia si sayap ini menerima beban merata yang seperti ini gitu ya. Distribusinya seperti kurva. Ini contoh. Nah, kalau kita cari. Nah, ini contoh yang lain di pesawat ya. Berikutnya misalnya pada ban. Ini yang biasa kita temukan sehari-hari ya. Pada ban, kalau kalian lihat di sini, ketika ban itu menapak ke tanah atau ke lantai, yang kalian lihat bukan hanya satu gaya yang bekerja di situ. Ya, kalian lihat ya. Ini ada B itu adalah luasan dari gaya yang menempel atau ban yang menempel pada tanah tersebut. Nah, sehingga kalau kita buatkan distribusi gayanya, bentuknya seperti kurva seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan distribusi gaya. Misalnya ini sebuah bola. Kalau bola mungkin yang menyentuh sana hanya satu gitu ya, maka cuma satu gaya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, bolanya besar, kalau kita perbesar gitu ya, maka sebenarnya ada beberapa gaya yang di sini, distribusi gaya merata yang di sini ya. Bukan merata, maksud saya distribusi bebannya. Kalau kalian lihat. Begitu juga ini batang dua gaya yang kalian pelajari di TRAS kemarin. Nah, itu ada misalnya batang dua gaya itu pasti ada dua gaya yang bekerja kan ya. Ada ditekan atau ditarik. Kalau ini misalnya compression, ditekan. Ditekan kalau secara kita lihat ya, ini seperti hanya satu gaya. Padahal kalau kita perbesar, tidak hanya satu gaya yang terjadi, bukan hanya gaya kompres saja satu, tapi ada banyak gaya di sini ya. Ada distribusi beban meratanya di sini nih. Kalau kalian lihat ya, distribusi bebannya. C itu adalah resultannya dari distribusi ini. Jadi pada distribusi gaya kali ini kita mencari resultannya dari gaya yang sama tadi. Jadi dari banyak-banyak gaya 1, 2, dan seterusnya ini, kita ambil titik tengahnya atau resultannya untuk mencari gayanya. Kita tidak menghitung keseluruhan gaya yang satu-satu, tapi kita ambil resultan gayanya.
C yang di sini itu adalah resultan gaya dari gaya-gaya yang ada di sini sebenarnya ya, kalau kita perbesar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah batang yang dijepit dan diberi ada roller gitu ya. Bukan dijepit, sorry, ini dipin, ada pin. Dan ini ada roller. Kalau saya buat gaya-gaya eksternal yang bekerja, itu ada gaya ke arah Y, ke sini ya pasti ada ya. Ada gaya ke arah X. Di sini juga ada gaya ke arah Y. Ini AY, ini BY, ada AX. Oke, itu tadi gaya yang bekerja secara eksternal ya. Ada AY, saya ulang lagi, ada AX, ada BY. Nah, untuk distribusi beban, kalau seperti ini kita lihat trennya. Maksudnya begini. Kalau kita lihat di sini, ini ada berapa bagian yang berbeda. Oke, kita lihat ya. Ada berapa bagian berbeda? Iya. Di sini ada 3 bagian yang berbeda. Ada bentuknya yang segitiga. Ini segitiga kalau kita lihat. Ya. Ada yang bentuknya merata di sini. Segitiga, ada yang merata. Merata nih bagian tengah nih ya. Jadi ada AC itu segitiga, BC itu bebannya merata dari yang C ke D itu bebannya sama, merata gitu ya, dari ujung ke ujung. Terus satu lagi yang D ke B. D ke B ini dia bentuknya seperti kurva begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 3 tipe distribusi gaya. Tipe pertama itu yang ini adalah segitiga. Itu adalah dari A sampai C itu bentuknya segitiga. Dari C sampai D itu bentuknya adalah beban merata. Jadi distribusi gayanya merata gitu ya. Dari D ke B itu bentuknya kurva seperti ini. Jadi seperti yang kita bilang tadi, kita hitung berdasarkan atau kita buat ini ke dalam resultan gaya. Jadi kalau saya buat di sini ada 3 resultan gaya. Oke ya. Resultan gaya yang pertama adalah yang ini. Ini adalah resultan gaya yang pertama. Resultan gaya yang kedua adalah yang ini. Resultan gaya yang ketiga adalah yang ini. Oke, itu ya. Jadi nanti kalian bisa hilangkan bentuk dari distribusi gaya ini, atau bukan hilangkan, kalian bisa gantikan mereka ke dalam 3 gaya yang berbeda. Resultan gaya. Di sini saya sebut ada sini R1-nya gitu ya. R1, resultan gaya 1. Ini resultan gaya 2. Ini resultan gaya 3. Oke. Jadi ada 3 resultan gaya untuk menggantikan distribusi gaya yang ini. Ya. Jadi dari A sampai C itu resultan gayanya adalah R1. Dari C sampai D
resultan gayanya adalah R2. Dari D sampai B itu resultan gayanya adalah R3. Oke ya. Nah, bagaimana cara mencari resultan gaya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini untuk distribusi beban merata. Atau kalau yang di sini, itu posisinya di R2 yang tengah sini ya. Yang sini. Nah, oke. Untuk yang tengah sini. Itu kita bisa jabarkan di sini. Di mana R itu adalah distribusi beban yang satuannya dalam Newton atau kilonewton per meter. Distribusi gaya atau distribusi beban gitu ya. Satuannya itu bisa Newton per meter dikali dengan L. L itu adalah panjang dari distribusi gaya tersebut gitu ya. Jadi R itu adalah gayanya, distribusi gayanya dikali dengan panjang dari distribusi gayanya. Itu kalau bentuknya adalah merata seperti ini. Nah, posisi dari R1 di mana? Posisi gaya R1 yaitu di tengah-tengah dari distribusi gaya tersebut, atau L per 2 atau tengah-tengahnya persis gitu ya. Resultannya itu di mana? Di tengah-tengahnya. Itu cara membuat resultannya itu ya. Paham ya? Ini buat yang beban yang merata. Bagaimana untuk yang berikutnya? Yang segitiga. Yang segitiga ini untuk yang R1 ya. Ini yang R2 kalau saya sebutkan, ini yang R2 tadi ya. Ini yang R1. Kalau untuk yang R1 yang posisinya itu yang di pojok sini ya. Nah, ini R1 kita bisa bagi menjadi seperti ini. Untuk yang R1 itu sama, dia tetap jadi distribusi gaya dikali dengan panjangnya, panjang dari R, tapi dikali juga dengan setengah. Itu ya. Setengah panjang dari distribusi gayanya dikali dengan W. W-nya itu gaya dari distribusi bebannya. Yang mana W itu satuannya adalah Newton per meter. Nah, ini ya dihafal saja. Nah, posisi dari panjangnya posisi dari R-nya itu di mana? Posisi dari R-nya itu adalah kalau kita ambil dari ujung sini, dari sini ke sini itu adalah 2/3-nya dari panjang 2/3 L. Jadi kalau saya mau tahu sisanya yang sebelah sini, sisanya ya. Oke. Sekarang saya mau tahu yang sebelah sini. Nah, ini panjangnya berapa? Ya, sisanya adalah 1/3 L gitu ya. Oke. 1/3 L sisanya. Yang ini 2/3 L, yang ini adalah 1/3 L-nya sisanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu yang untuk segitiga. Bagaimana kalau yang keempat? Yang keempat itu adalah bentuk kurva. Nah, yang ketiga, yang ke R3 itu bentuk kurva. Maka untuk yang R-nya ini agak lebih kompleks gitu ya.
Jadi kalian R-nya itu adalah ini. Kalian bisa cari DR-nya itu adalah turun dari R-nya, distribusi dikali dengan gayanya DX-nya berapa. Itu memang lebih kompleks ya, untuk bentuk kurva, karena kurva itu dia beda ya, nggak setiap titik sama seperti yang linear tadi. Jadi R-nya itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, panjang ya. Kalau kita lihat ini kombinasi antara dua. Jadi distribusi gayanya misalnya ada segitiga plus distribusi beban meratanya seperti ini. Nah, kalau untuk seperti itu, maka kita akan buat dalam dua resultan. Yang pertama, resultan pertama R1, yaitu adalah yang beban meratanya di bagian bawah. Jadi ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang bawah, kita jadi menjadi dua bagian, bagian yang bawah, yang ini, dan bagian yang atas. Nah, gitu ya. Jadi R1 itu yang bawah, R2 itu yang bagian atas. Kita bagi menjadi dua bagian seperti itu. Nah, untuk yang R1 sama kita ambil dari yang tadi ya. Sama dengan yang tadi, R1 kita ambil seperti ini, karena beban meratanya seperti ini. Nah, untuk R2-nya itu yang bagian atas. Kita gunakan sama dengan yang ini tadi. Jadi nanti ada dua buah resultan berbeda, yang mana jaraknya dari sini ke sini adalah 2/3 L. Kalau yang satu kan setengah L gitu ya. Oke. R2 ini kenapa W2 minus W1? W2 itu adalah total dari distribusi gaya yang ini gitu ya. Sedangkan W1 adalah distribusi gaya yang bagian bawah. Makanya kita ambil yang bagian atas saja kan. Bagian atas saja itu adalah W2, distribusi gaya W2 dikurang W1-nya seperti itu. Dikali dengan L. L itu adalah panjangnya. Karena yang kita inginkan adalah distribusi gaya yang segitiga ini saja, bukan keseluruhannya ini gitu ya. Bukan yang panjangnya dari sini sampai sini. Oke. Seperti itu ya. Itu cara mencari R-nya atau resultan dari distribusi gaya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contohnya adalah yang pertama, hitunglah reaksi tumpuan ya pada A dan B pada sebuah beam yang kita lihat di situ dengan diberikan gaya terdistribusi segitiga gitu ya, seperti ini. Maka bagaimana mencari reaksi tumpuan di A dan di B? Ini soal yang sangat sederhana kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama kalian lakukan tetap kita harus buat dulu yang namanya free body diagram gitu ya. Saya buatnya di sini free body diagram. Buat saja kotak. Terus itu ada gaya yang bekerja di A dan di B gitu ya. Ini misalnya titik A gitu ya.
Ini A, ini B, oke. Di sini kita harus buat dulu gaya-gaya yang bekerja secara eksternal. Maksudnya kita kan mau cari reaksi tumpuan nih. Reaksi tumpuan di A dan di B itu ada gaya apa saja sih? Jelas ada yang di A tuh pin ya. Ada gaya ke arah X. Ada gaya ke arah Y. Gaya ke arah X. Ada gaya ke arah Y, ada gaya ke arah X. Ini juga sama, ada gaya ke arah Y saja kalau ini. Mungkin warna lain ya. Saya ganti warna lain saja biar enak. Ada gaya ke arah Y. Ada gaya ke arah X. Negara ke arah Y saja yang ini. Yang ini adalah A, Y. Yang ini AX. AX. Ini adalah BY. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kita harus tahu juga itu ada segitiganya itu ya. Nah, segitiganya itu seperti apa gayanya? Harusnya di situ ada yang namanya gaya resultan gaya gitu ya. Di sini harusnya ada resultan gaya. Ini resultan gaya R1. Berarti kita bisa pindahkan ini resultan gaya ini ke sini. Atau kita buat yang baru saja. Ini ada di sini. Resultan gaya R1. Yang mana panjang dari sini ke sini itu adalah 2/3 dari 3 meter. 2/3 dari L berarti panjang dari sini ke sini itu adalah 2 meter gitu ya. Jadi panjangnya itu adalah 2 meter. Sini 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena dari sini ke sini itu adalah 2/3 L kan ya. Jadi kita sudah bahas. Nah, ini kira-kira gaya yang bekerja. Berarti yang perlu kalian cari adalah R-nya. Kalian cari dulu R-nya berapa. Lalu kalian cari lagi AY, AX, dan BY. Begitu ya. Oke. Lalu kita lanjut di sini. Jadi tadi ya batangnya kita sudah dapat. Batangnya ada gaya AY, ada AX, ada BY, ada R. R itu di mana R sama dengan W itu bebannya dikali dengan L. L-nya tadi 3 meter ya. Jadi 4,8 kilonewton per meter dikali dengan 3 meter sama dengan 14,4 kilonewton. Kita dapat R1-nya. Nah, berikutnya yang kita cari adalah AY, AX, dan BY gitu ya. Jarak dari sini ke sini 2 meter ya. Kenapa? Karena tadi 2/3 dari L-nya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sigma. Kita mau hitungnya seperti apa dulu nih gitu ya.
Kita buat dulu misalnya sigma gaya kara X dulu. Sigma gaya kara X Fx sama dengan 0. Sigma gaya ke arah X sama dengan 0. Kita lihat yang ke arah X ada apa saja di sini. Hanya ada X berarti ya. Hanya ada AX berarti AX sama dengan 0. Oke ya. Selanjutnya adalah kita cari apa sigma gaya ke arah Y. Boleh. Sigma gaya ke arah Y sama dengan 0. Gaya ke arah Y sama dengan 0. Bekerja ke arah Y ada apa saja? Ada BY, ada AY, ada R. AY kita buat tambah BY minus R. Kenapa minus R? Karena R ke bawah ya. R-nya itu sama dengan sama dengan 0. R-nya kita sudah tahu ya. R-nya adalah 14,4. Berarti saya nggak perlu ini lagi ya. Dari sini kita masih 2 yang kita tidak tahu nih. Kita langsung dibuat dulu aja R-nya langsung. R-nya adalah 14,4 sama dengan 0. AY dan BY kita belum tahu, berarti kita mencari apa lagi? Kita cari momen. Momen di A sama dengan 0. Ingat, kalau mencari momen kita harus tahu dulu arahnya gitu ya. Kita buat ke sana adalah positif. Sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0. Jadi ada apa saja? Yang jelas yang pertama itu ada R. R ini ya. R-nya adalah 14,4. Arahnya ke sana. Kalau arahnya ke sana ini ya, kalau ini kan ke bawah, arahnya ke sana. Dia berputar di titik A sini, berarti negatif. Negatif 14,4 dikali jaraknya berapa? Dikali jaraknya adalah 2 meter. 2 meter tuh didapat dari 2/3 L. L-nya kan 3 ya. 2/3 dari 3 ya 2 gitu ya. 2 kali 2. Terus apa lagi? Oke, benar. Tambah BY dikali dengan jaraknya berapa? 6. Dari sini jaraknya 6 kan ya? Di soal 6 meter sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Sudah nggak ada lagi kan kayak yang bekerja habis ya. BY kita langsung dapat nih. BY sama dengan 4,8 Newton. 4,8 kilo Newton. Nah, karena BY sudah ketemu, AY ketemu ya dari sini ya.
Sehingga AY dari persamaan yang di atas ketemu 9,6 kilonewton. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi yang pertama kita jabarkan dulu apa gaya-gaya yang akan kita cari. Ini kita masih belajar di external effect-nya ya, atau gaya-gaya eksternalnya setelah diberikan distribusi beban tadi. Nah, kita pertama cari dulu R-nya, resultan dari bebannya, resultan gayanya. Kita dapat 14,4 kN. Setelah itu kita cari komponen-komponen gayanya, reaksi tumpuannya. Yang pertama reaksi tumpuan di X, itu AX-nya sama dengan 0. Reaksi tumpuan di Y, itu kita dapat AY plus BY min 14,4 sama dengan 0. Itu yang 14,4 itu apa? Itu adalah R-nya gitu ya. Karena arahnya berlawanan, maka hasilnya akan berbeda gitu ya, akan minus. Nah, ada dua persamaan yang kita tidak tahu, maka kita cari ke momennya. Ketika di momen kita dapat BY kan. BY-nya adalah 4,8 kN. Setelah kita dapat BY, maka kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Kita dapat AY. AY-nya 9,6 kN. Oke. Seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama, tidak begitu sulit ya, cuman bedanya di sini dia menggunakan cantilever yang diberikan beban merata sebesar 600 Newton per meter. Di sini sudah ada jawabannya ya. Reaksi tumpuan di A-nya berapa, momennya berapa. Jadi kalau cantilever jelas itu ada 3 gaya yang bekerja gitu ya, ada AY, ada AX, ada dia momen gitu ya. Sorry gambarnya nggak bagus ini. Ada momennya. Momen. Nah, pertanyaannya adalah berapakah RA? RA itu ya jelas kalau di sini hanya ada AY ya, AX-nya karena tidak ada gaya yang bekerja secara X harusnya 0. AY-nya itu diketahui 2,4. Momennya ini itu adalah 14,4 CCW, berarti arahnya ke sana, udah betul. Nah, pertanyaannya carilah bagaimana caranya. Ini kalian kerjakan di kertas, lalu nanti dikumpulkan ya ke Google Docs yang akan saya kasih, Google Form-nya. Itu ya, ini tugas 1. Oke. Ini sudah ada jawabannya ya, jadi kalian tahu nih betul apa enggaknya. Nah, tugas 2. Tugas 2-nya ini saya rasa bukan tugas 2 ya. Ini sama dengan yang pertama, jadi menurut saya tidak perlu lah. Tugas 2 ini tidak perlu. Yang ini, nah ini tugas 2-nya. Silakan nanti kerjakan yang ini. Sebentar. Oke, ini tugas. Oh, sorry. Jadi ini perlu, sorry. Jadi ini tugas 2-nya. Tugas 2. Ini itu tidak perlu. Kita lewati.
Tugas 3-nya yang ini. Nah, ini menarik nih. Ini tugas 3 ini. Oke, jadi kalian nanti ada 3 tugas. Kalian kerjakan ke dalam bentuk kertas, print PDF gitu ya, seperti biasa. Terus kumpulkan nanti ke Google Doc. Nanti formnya kalian nanti saya kasih ininya, linknya ya. Nah, untuk tugas 3 ini saya kasih clue sedikit. Jadi kalian bagi menjadi 2 bagian seperti contoh tadi ya. Ada bagian pertama. Bagian pertama tuh yang ini ya. Nah, ini bagian pertama. Dan ada bagian kedua. Bagian kedua ini yang bagian atasnya. Bagian atas. Nah, ini. Jadi nanti ada 2 resultan nih. Resultan yang pertama itu mewakili yang ini. Harusnya sepertiga daerah sini. Ini R1. R2-nya itu adalah yang setengahnya yang ini, panjang yang keseluruhan. Yang ini berarti nanti ada R2. R2 itu pas tengah-tengah. Pas di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah dari panjangnya si batang ini. Jadi kan totalnya itu dengan distribusi beban itu ada 8 ya. Berarti dari sini ke sini 4, dari sini ke sini adalah 4. Sedangkan yang ini adalah 6. Panjang segitiganya itu 6. Berarti sini adalah sepertiga dari 6. Jadi silakan ada 3 soal, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan atau diupload ke link yang akan saya kasih. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Ini pas 45 menit gitu ya. Jadi silakan tugas ini untuk kalian latihan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.